Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah puas mengajak jalan-jalan dan bermain dengan kristal, Emma mengantarkan gadis kecil itu pulang ke rumahnya karena Raya sudah pulang lebih dulu. Disinilah Emma kini berada di sebuah taman kota dan duduk di salah satu kursi panjang yang ada di sana. Situasi di sana terlihat sepi, hanya ada beberapa orang saja yang ada di sana termasuk Emma. Mungkin karena cuaca hari itu mendung, membuat semua orang yang biasanya nongkrong di taman menjadi malas karena takut jika akan hujan turun. Emma mengambil beberapa lembar tisu basah yang ada di tasnya, lalu menghapus riasan wajahnya dengan tisu tersebut. Setelah dirasa wajahnya sudah bersih, Emma membuang bekas tisu itu ke tempat sampah yang tak jauh dari tempat duduknya. Emma menghembuskan nafasnya kasar berulang kali sembari meraup wajahnya dengan kasar. Ingatan Emma menerawang peristiwa 17 tahun yang lalu. Ingatan itu seperti slide video rusak yang terus berputar di otaknya, membuat Emma semakin frustasi dengan kehidupannya. Bisa tidak, kamu itu seperti mendiang kakak kamu yang selalu membanggakan orang tua, tidak seperti kamu yang selalu mencari masalah terus-menerus. Lihat, sudah berapa puluh kali Mami dipanggil kepala sekolahmu karena kelakuan nakal kamu, sentak Rima pada waktu itu. Emma hanya diam dan menundukkan kepalanya tanpa menjawab perkataan ibunya yang terus menyudutkannya. Mami capek kalau harus seperti ini. Rima menuding Emma dengan jari telunjuknya. Pada saat itu, Rima masih terpukul dengan kepergian putrinya untuk selamanya. Sudah, Mam. Emma akhirnya angkat bicara dan menatap tajam ibunya. Sebenarnya mau kamu itu apa, Nue? Sentak Rima menatap balik Emma tak kalah tajam. Mau aku, Mami memperhatikan aku dan menyayangiku seperti mendiang kakak, bentak Emma, lalu pergi meninggalkan ibunya yang terlihat tercengang. Emma memasuki kamarnya, lalu membanting pintu kamarnya dengan keras, membuat siapapun terkejut saat mendengarnya. Teruskan kelakuanmu itu, teriak Rima dari lantai bawah. Emma tidak memperdulikan ibunya. Ia lebih memilih mengambil rokok dari tas sekolahnya, lalu menyulut rokok tersebut, lalu menghisap benda itu dari sela jarinya. Seharusnya ibunya sadar jika dirinya seperti itu karena sikap ibunya yang tidak adil dalam memberi kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya. Emmanuel yang bandel, suka bolos sekolah, dan suka tawuran sesama pemuda lainnya hanya untuk menarik perhatian ibunya yang selalu menganggapnya tidak ada. Jika kamu seperti ini terus, mending kamu mati saja daripada harus membuat susah Mami. Setiap hari, Emma harus menerima toksik dari ibunya sendiri hingga dirinya hampir depresi jika tidak segera dibawa ke psikiater. Butuh beberapa bulan lamanya ia berjuang untuk memulihkan mentalnya. Saat dirinya sudah pulih, Emma merubah penampilannya seperti perempuan. Ia berharap jika merubah penampilannya, ibunya memberikan kasih sayang dan juga perhatian. Nue, ada apa dengan penampilanmu itu? Tanya Rima sangat terkejut saat melihat perubahan putranya dan juga cara berbicaranya. Eke ingin seperti kakak, jawab Emma gemulai, semakin membuat Rima terkejut. Sadar, Nue, kamu sama saja melawan kodratmu, sentak Rima. Aku tidak peduli asalkan ibuku menyayangiku, jawab Emma datar, dan seketika itu dada Rima seperti dihantam batu besar, terasa sakit dan juga sangat sesak. Keputusan besar yang ia ambil ternyata tidaklah mudah, apalagi ibunya semakin membencinya karena dianggap mempermalukan keluarga, belum lagi hujatan dan cibiran dari lingkungannya.
Tapi karena keputusan besarnya itulah ia menjadi semakin sukses dalam mengelola salon kakaknya, dan tidak hanya itu saja, ia semakin mengembangkan bisnisnya dan mempunyai cabang di beberapa kota besar di negara itu. Ditambah lagi ia mempunyai hotel mewah dari jerih payahnya sendiri, dan juga saat ini ia menjadi make up artis ternama di negaranya. Kesuksesan yang ia miliki saat ini tentu saja disambut baik oleh ibunya setelah belasan tahun dirinya diabaikan. Bukannya senang, akan tetapi Emma malah muak dengan sikap ibunya yang menurutnya hanyalah sebuah kepalsuan belaka. Vika dan Irfan berjalan beriringan sembari bercanda dan tertawa di sekitar taman kota. Lagian, lo nggak biasanya pakai tas berwarna pink, mana gambarnya princess lagi? Haha, Irfan tertawa terbahak. Apalagi saat di sekolah tadi, Vika terus ditertawakan satu kelas karena memakai tas berwarna pink. Bacot loh, ini semua gara-gara Miss M, sungut Vika sembari bersedekap di dada. Irfan mengernyit lalu menoleh dan menatap sahabatnya. Miss M, siapa tuh? Tanyanya. Afika hanya menaikkan kedua bahunya cuek. Duduk di sana yuk sambil minum es kelapa muda, seger kali, gue traktir deh, ajak Vika sembari menunjuk salah satu tempat duduk yang ada di taman itu. Harusnya lo traktir gue ayam crispy yang ada di restoran sana. Irfan menunjuk restoran cepat saji yang ada di seberang jalan sana. Protes aja loh, mau nggak? Kesal Vika, lalu berjalan menuju arah taman. Iya deh iya, daripada nggak sama sekali. Irfan segera berlari mengikuti temannya. Setelah itu keduanya duduk di kursi panjang yang ada di sana, lalu memesan 2 es kelapa muda. Seger banget, Fik, ucap Irfan setelah menyeruput air kelapa muda itu. Seger karena ditraktir, cibir Vika membuat Irfan tergelak. Vika mengedarkan pandangannya di area taman itu, dan tatapannya terhenti saat ia melihat seorang pria yang pernah dijumpainya. Gue kesana dulu. Vika meletakkan batok kelapa yang sudah kosong di sampingnya. Tak lupa ia membayar 2 es kelapa muda itu lebih dulu. Kemudian ia berlari menghampiri pria itu. Kampret loh, mau kemana? Teriak Irfan saat melihat Vika berlari. Lo balik dulu Nyok, gua ada urusan, ucap Vika sedikit berteriak lalu melambaikan tangannya, membuat Irfan berdecak kesal. Miss M, seru Vika saat sudah berada di dekat pria itu. Emma yang tengah melamun pun tersentak kaget saat namanya dipanggil, kemudian ia menoleh ke arah kiri. Siapa sih? Tanya Emma dengan nada gemulai saat melihat gadis kecil memakai seragam SMA berjalan mendekatinya. Aku yang kemarin bantu Miss ganti ban mobil, ucap Vika. Lalu tanpa malu ia duduk di samping Emma. Mendengar perkataan gadis itu, Emma langsung mengingatnya. Oh ya, Ami dong, Eke baru ingat, hihi. Emma tertawa cekikikan, padahal hatinya tengah terluka. Iya, hehe, Miss, tasku mana? Tanya Vika sembari menatap wajah pria gemulai yang ada di dekatnya itu. Sepertinya dia sedang ada masalah, batin Vika saat melihat wajah Emma yang terlihat sendu. Walaupun pria gemulai itu terlihat ceria, akan tetapi raut wajah itu tidak bisa membohonginya. Iya, ada di rumah. Yuk kita ambil. Emma berdiri dari duduknya, lalu menarik tangan Vika begitu saja, membuat Vika terkejut dan juga jantungnya berdetak sangat cepat. Miss, pekik Vika saat tangannya ditarik dan ia pun terpaksa mengikuti pria gemulai itu. Ayo masuk, Emma membukakan pintu mobil lalu mendorong Vika dengan paksa. Miss, ini namanya pemaksaan, kesal Vika lalu berontak ingin keluar dari mobil.
Terus harus bagaimana dong? Kan dia mau tasnya kan? Ya, jadi harus ikut Eke karena Eke nggak mau ribet, jawab Emma, kemudian menutup pintu mobilnya. Lalu Emma pun segera memasuki mobil dan duduk di balik kemudi. Ya, tapi kan nggak jadi deh, aku mau pulang saja, ucap Vika mengurungkan niatnya. Emma hanya menghela nafasnya sejenak tanpa memperdulikan ucapan gadis kecil itu. Kemudian ia menyalakan mobilnya dan memacu kendaraannya menuju rumahnya.